Selamat pagi, siang, sore, maupun malam Pak Untung. Gunanya saat ini, saya dan kelompok akan mempresentasikan mengenai eksponen dan logaritma. Eksponen adalah suatu istilah matematika yang merujuk pada jumlah pengulangan pengalian dengan dirinya sendiri yang biasanya dilambangkan dengan EX. Di sini kita dapat melihat bentuk umum dari eksponen yang dimana A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A hingga seterusnya. A ini akan dikalikan dengan A sebanyak dengan N faktornya. A di sini adalah bilangan pokok atau basis dan N adalah besar pangkatnya. Selanjutnya, terdapat 10 sifat dari eksponen yang telah saya berikan di dalam tabel. Kita dapat mulai dari nomor 1, A di pangkat M dikali A di pangkat N sama dengan A di pangkat M ditambah N, yang dimana jika perkalian eksponen dengan basisnya sama, maka pangkatnya itu harus ditambahkan. Terdapat juga beberapa contoh yang telah diberikan di dalam tabel. Yang kedua adalah buka kurung A pangkat M, tutup kurung pangkat N sama dengan A di pangkat M dikali N. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu harus dikalikan. Yang ketiga adalah A dikali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B di pangkat N. Jika perkalian bilangan dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut akan dipangkatkan juga. Sifat yang keempat yaitu buka kurung A per B tutup kurung di pangkat N per A pangkat N per B pangkat N, yang dimana jika bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilang atau penyebutnya harus dipangkatkan semua, dengan syarat nilai B atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Yang kelima, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jika sifat ini di bawah atau jika A pangkat N berada di bawah dan dia bernilai positif, ketika dipindahkan ke atas, dia akan bernilai negatif. Begitu juga sebaliknya. Yang keenam adalah A pangkat M per A pangkat N sama dengan A di pangkat M per N, di mana pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya itu harus dikurangi. Yang ketujuh, A di pangkat M per A di pangkat N sama dengan 1 per A di pangkat N dikurang N, yang dimana pada sebelah kiri ini kita membagi dua bilangan berpangkat, sehingga hasilnya adalah A dipangkatkan dengan selisih antara eksponen M dan N. Kemudian 8 N akar A pangkat M sama dengan A M per N, yang dimana pada sifat ini terdapat akar N dari A pangkat N. Ketika diubah pada eksponen, maka akar N ini akan menjadi penyebut dan pangkal M menjadi pembilang. Selanjutnya sifat ke-9, A pangkat 0 sama dengan 1, A tidak sama dengan 0. Sifat ini menyatakan bahwa setiap bilangan berpangkat 0 selain bilangan itu sendiri akan menghasilkan 1 atau adalah 1. Sifat yang ke-10 adalah 0 di pangkat N sama dengan 0, N lebih besar dari 0. Sifat ini menyatakan bahwa 0 dipangkatkan dengan bilangan positif selalu menghasilkan 0. Hal ini berlaku pada semua bilangan positif N. Contoh soal eksponen, yaitu obat penahan rasa sakit disuntikan kepada pasien yang mengalami luka berat kecelakaan. Dosis obat yang disuntikan adalah 50 mikrogram. 1 jam setelah penyuntikan, setengah dosis tersebut akan luruh dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses tersebut akan terus berulang setiap jam. Berapa banyak dosis obat yang masih tertinggal di dalam tubuh pasien setelah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam? Berikut cara penyelesaiannya. Eksponen yang memiliki rumus Fx sama dengan Nx A pangkat X, di mana F0-nya itu 50 mikrogram, 1 jam penggunaan F1 sama dengan setengah dikali 50 sama dengan 25, 2 jam yaitu F2 sama dengan setengah dikali 25 sama dengan 12,5, 3 jam F3 sama dengan setengah dikali 12,5 sama dengan 6,25. Kesimpulannya yaitu dosis obat yang masih tertinggal di dalam tubuh pasien 1 jam yaitu 25, 2 jam yaitu 12,5, dan 3 jam itu 6,25. Dalam bidang farmasi, pertama ada menghitung dosis obat. Eksponen digunakan untuk menggambarkan hubungan dosis dan respon, yaitu bagaimana dosis obat mempengaruhi efek terapeutiknya. Persamaan eksponen dapat digunakan untuk memodelkan efek terapeutiknya seperti perubahan dalam kadar hormon atau aktivitas enzim. Kedua, yaitu menentukan takaran obat yang tepat. Ketiga, yaitu efek samping yang minimal. Dosis yang tepat membantu meminimalkan resiko efek samping yang tidak diinginkan. Keempat, yaitu perawatan pasien yang lebih baik. Penggunaan eksponen dalam kinetika obat membantu dokter dan apoteker dalam membuat keputusan klinis yang lebih tepat untuk perawatan pasien. Dan terakhir ada stabilitas obat. Stabilitas obat penting untuk menentukan masa kadaluarsa obat dan menjamin stabilitas obat selama penyimpanan.
Logaritma adalah operasi matematika yang menjawab pertanyaan berapa pangkat yang harus diberikan pada suatu basis untuk mendapatkan suatu bilangan tertentu. Lambangnya yaitu A log C sama dengan B. Sifat-sifat dari logaritma banyak, yaitu yang dari pertama adalah aturan penjumlahan keperkalian. Rumusnya yaitu A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Yang kedua adalah aturan pengurangan ke pembagian, yaitu A log B dikurangin A log C sama dengan A log B per C. Yang ketiga yaitu aturan pangkat. Aturan pangkat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah A log B pangkatin N sama dengan N dikali A log B. Yang kedua ada A pangkat M dikali log B pangkat N sama dengan N per M A log B. Yang ketiga ada A pangkat A log B sama dengan B. Yang keempat ada G pangkat M dipangkatin lagi G pangkat N log A sama dengan A pangkat M per N. Selanjutnya ada aturan perubahan basis. Aturan perubahan basis juga dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada A log B sama dengan 1 per B log A. Yang kedua ada A log B sama dengan C log B per C log A. Logaritma natural disebut juga logaritma basis Euler atau E. Dan E itu sendiri yaitu bilangannya 2,718281828445. Persamaannya yaitu in buka kurung X sama dengan E log buka kurung X. Contoh soalnya yaitu temukan nilai integer X menggunakan rumus logaritma. Jawabnya dengan cara natural sama dengan E, 3X sama dengan 9, larutan E, 3X sama dengan 9, diinteger buka kurung E, 3X sama dengan in buka kurung 9. Jadi 3X-nya turun ke bawah, 3X sama dengan in buka kurung 9, X-nya sama dengan in buka kurung 9 per 3. Terdapat beberapa aplikasi logaritma di dalam farmasi. Yang pertama itu adalah pengukuran pH larutan, yang dimana logaritma akan menghitung pH larutan yang merupakan ukuran konsentrasi ion hidrogen dalam larutan. Yang kedua adalah pembuatan larutan buffer. Larutan buffer ini adalah larutan dengan sistem menjaga stabilitas pH asam dan atau basanya, sehingga logaritma ini digunakan untuk menghitung rasio konsentrasi asam dan basa konjugat dalam larutan buffer. Yang ketiga adalah perhitungan waktu paruh obat, yang dimana logaritma ini akan menghitung waktu paruh obat, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengurangi konsentrasi obat dalam plasma darah menjadi setengah dari nilai awalnya. Yang keempat, analisis data eksperimental. Di sini logaritma akan berperan dalam menormalkan distribusi data atau mengubah skala data yang sangat besar atau yang sangat kecil. Dan yang terakhir adalah estimasi kadar obat dalam tubuh. Logaritma akan memperkirakan konsentrasi obat dalam tubuh berdasarkan data farmakokinetik.